Hari itu seharusnya menjadi hari paling bahagia bagi Dimas. Seorang pemuda sederhana yang akhirnya bisa menikahi wanita pujaan hatinya, Rani. Gedung pernikahan sudah dipenuhi tamu. Musik gamelan modern bercampur dengan dekorasi megah. Semuanya tampak indah dan mewah. Namun di balik senyum para undangan, tersimpan ketegangan yang bahkan belum banyak orang sadari. Semua itu berawal dari status sosial yang begitu timpang antara keluarga Dimas dan keluarga Rani. Dimas hanyalah anak seorang penjual sayur di pasar tradisional, sementara Rani adalah putri tunggal dari keluarga kaya raya yang dikenal angkuh. Ketika para tamu mulai berdatangan, ibunda Dimas yang bernama Bu Lastri datang dengan pakaian kebaya sederhana berwarna hijau tua. Ia tidak mengenakan perhiasan emas mewah, hanya bros kecil yang sudah pudar warnanya. Tatapan orang-orang langsung menilai dari ujung kepala hingga kaki, beberapa berbisik-bisik sambil menutup mulut, mencibir penampilannya yang dianggap tidak pantas hadir di acara semewah itu. Bahkan ada keluarga Rani yang terang-terangan berkomentar, "Astaga, itu ibunya pengantin pria? Kok kayak pembantu yang nyasar ke pesta?" Bu Lastri hanya menunduk. Hatinya perih, namun ia tetap berusaha tersenyum karena tak ingin mempermalukan anaknya di hari bahagia itu. Sayangnya, rasa sakit itu belum seberapa dibandingkan apa yang akan terjadi selanjutnya. Saat prosesi sungkeman dimulai, di mana kedua mempelai harus bersimpuh di depan orang tua masing-masing, tibalah giliran Dimas menghampiri ibunya. Semua mata tertuju ke arah Bu Lastri yang duduk di kursi tamu VIP bagian depan. Begitu Dimas berlutut dan mencium tangan ibunya, suasana hening sejenak. Tapi tiba-tiba, salah satu tante dari pihak Rani berdiri dan bersuara lantang. "Astaga, masa pengantin pria sungkem ke ibunya yang bajunya kayak gitu? Malu-maluin keluarga besar saja." Serentak beberapa orang tertawa kecil. Sebagian lainnya menutup mulut pura-pura kaget. Dimas tertegun, wajahnya merah pada menahan emosi. Sementara Bu Lastri berusaha tetap tegar, meski air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Yang lebih menyakitkan lagi, Ibu Rani yang sejak awal tidak setuju dengan pernikahan ini, ikut menimpali dengan nada sinis. "Beginilah akibatnya kalau asal pilih mantu, bukan dari keluarga sederajat. Mau disatukan saja sudah nggak pantas. Lihatlah, orang tuanya saja nggak bisa menyesuaikan dengan acara sekelas ini." Kata-kata itu menusuk hati Bu Lastri, membuatnya ingin bangkit dan pergi, tapi ia masih duduk diam demi menjaga perasaan anaknya. Namun, Dimas tidak bisa lagi menahan diri. Ia berdiri, suaranya bergetar namun tegas. "Cukup! Jangan ada satupun yang merendahkan ibu saya. Beliau mungkin tidak memakai emas, tidak memakai baju mahal, tapi tanpa beliau saya tidak akan berdiri di sini. Beliau adalah orang yang mengajarkan saya arti kerja keras, arti hidup jujur, dan arti cinta sejati." Suasana mendadak hening. Beberapa tamu menatap kaget, sementara keluarga Rani semakin kesal karena merasa dipermalukan. Di tengah keheningan itu, Bu Lastri berdiri perlahan. Matanya sembab, tapi sorotnya penuh keteguhan. Ia menatap semua orang yang ada di ruangan itu, lalu berkata dengan suara yang gemetar tapi jelas, "Kalian boleh merendahkan saya sesuka hati. Saya hanya seorang penjual sayur. Saya tidak punya harta. Tapi saya punya anak yang tahu berterima kasih dan menghargai ibunya. Itu sudah lebih dari cukup bagi saya." Kalimat itu membuat suasana ruangan semakin panas. Beberapa tamu terharu dan mulai meneteskan air mata, sementara sebagian lainnya tetap menertawakan dengan nada sinis. Tetapi Bu Lastri belum selesai. Ia kemudian mengeluarkan sebuah benda dari dalam tasnya yang kecil dan sudah lusuh. Semua mata menatap penasaran, hingga akhirnya benda itu terlihat jelas. Sebuah kotak kayu tua dengan ukiran sederhana. "Ini," kata Bu Lastri dengan suara parau, "adalah simpanan terakhir peninggalan almarhum suami saya. Saya sudah lama menyimpannya. Hari ini, di pernikahan anak saya ingin memberikannya, bukan sebagai simbol kemewahan, tapi sebagai tanda cinta dan restu dari seorang ibu." Dimas menatap ibunya dengan mata berkaca-kaca, sementara kotak itu perlahan dibuka. Isinya hanyalah sepasang cincin perak sederhana yang sudah sedikit kusam, tapi begitu penuh makna.
Dimas langsung berlutut lagi di hadapan ibunya, mencium tangannya, dan berkata, "Ini adalah hadiah paling berharga, Bu. Saya akan selalu menjaganya." Namun, sebelum suasana bisa terharu lebih jauh, salah satu saudara Rani kembali menyela dengan nada mengejek. "Ya Tuhan, cuma cincin perak? Dasar miskin. Bikin malu saja di acara semewah ini." Tawa kembali pecah di beberapa sudut ruangan. Dimas hampir saja meledak. Tapi Bu Lastri kali ini tidak lagi diam. Ia menatap tajam ke arah orang-orang yang meremehkannya, lalu dengan suara lantang ia berkata, "Jangan pernah meremehkan sesuatu yang sederhana, karena bisa jadi di balik kesederhanaan itu tersimpan kekuatan yang tak pernah kalian duga. Kalian akan tahu apa maksud saya sebentar lagi." Kalimat itu membuat banyak orang terdiam, bertanya-tanya apa maksud Bu Lastri. Rani sendiri yang sejak tadi hanya bisa menangis diam-diam, kini menggenggam erat tangan Dimas, seolah ingin memberikan kekuatan. Suasana gedung pernikahan itu mendadak berubah tegang. Ucapan Bu Lastri barusan seolah menyisakan tanda tanya besar di benak semua orang. Para tamu mulai saling berbisik, sebagian penasaran, sebagian lagi masih dengan wajah meremehkan. Ibu Rani melipat tangannya di dada, wajahnya penuh sinis, lalu berkata lantang, "Mau apa lagi kau, Lastri? Jangan buat keributan di acara yang seharusnya bahagia ini. Kalau kau tidak sanggup mengikuti standar keluarga kami, lebih baik diam saja." Ucapan itu membuat dada Bu Lastri makin sesak, namun ia tidak gentar. Ia tahu dirinya sedang dipermalukan, tapi ia juga tahu ini bukan saatnya untuk lari. Ia berdiri tegak di tengah ruangan, menatap semua mata yang seolah menyorotinya bagaikan tersangka. Dimas maju mendekat, berusaha melindungi ibunya. Namun, keluarga Rani tampak sengaja menekan keadaan. Salah satu paman Rani menambahkan, "Coba lihat saja, dari awal kami sudah bilang, keluarga ini tidak pantas masuk ke lingkungan kita. Mana ada pengantin pria bawa ibunya yang bahkan bajunya kalah sama pembantu catering? Bagaimana orang-orang di luar sana nanti menilai keluarga besar kita?" Tawa kecil kembali terdengar, membuat hati Dimas dan ibunya terasa diremas. Rani yang duduk di kursi pelaminan tak kuasa menahan tangis. Ia memandang ibunya dengan kecewa sekaligus takut. Namun, saat semua orang mengira Bu Lastri akan mundur karena tekanan itu, tiba-tiba ia melangkah maju. Dengan suara lantang, ia berkata, "Kalian semua hanya melihat apa yang saya kenakan, tapi kalian tidak tahu apa yang sudah saya lalui. Kalian hanya menilai dari penampilan, tapi kalian tidak tahu perjuangan yang ada di baliknya. Hari ini kalian merendahkan saya, tapi kalian tidak pernah tahu bahwa orang yang kalian hina ini menyimpan sesuatu yang lebih berharga daripada semua emas dan permata yang kalian banggakan." Semua orang terdiam, bahkan suara musik pun mendadak terasa hening. Kotak kayu tua di tangannya kembali ia buka, memperlihatkan cincin perak sederhana itu. Ia mengangkatnya tinggi-tinggi, lalu melanjutkan dengan suara bergetar, "Cincin ini bukan sekadar perhiasan. Cincin ini adalah peninggalan almarhum suami saya, seorang prajurit yang gugur ketika bertugas membela negeri. Cincin ini adalah simbol pengorbanan, simbol darah dan air mata yang ia tinggalkan demi anaknya, demi bangsa, dan demi harga diri kami." Suasana ruangan mendadak berubah drastis. Banyak tamu yang langsung terperangah, beberapa bahkan menutup mulutnya dengan tangan, kaget bukan main. Ibu Rani yang tadinya berdiri congkak kini tampak goyah. "Apa katamu? Suamimu prajurit?" tanya salah satu tamu yang kebetulan mengenal baik dunia militer. Bu Lastri mengangguk pelan, lalu air matanya menetes deras. "Ya, suami saya gugur saat bertugas menjaga perbatasan. Ia tidak pernah kembali, hanya cincin ini yang tersisa sebagai kenangan. Dan saya membesarkan anak saya seorang diri, dengan berdagang sayur keliling. Saya tidak punya baju mewah, saya tidak punya emas, tapi saya punya kehormatan. Saya punya harga diri yang tidak bisa kalian injak seenaknya." Hening seketika. Suara tawa sinis yang tadi bergema kini hilang entah kemana. Para tamu menundukkan wajah mereka, merasa malu. Bahkan beberapa dari keluarga Rani mulai terdiam,
Tidak menyangka bahwa orang yang selama ini mereka hina ternyata adalah istri seorang pahlawan bangsa. Dimas menggenggam tangan ibunya erat-erat, menatapnya dengan penuh rasa bangga. "Ibu, saya janji, saya akan selalu menjunjung tinggi pengorbanan ayah, juga perjuangan ibu," ucapnya terbata. Namun, justru di tengah suasana haru itu, Ibu Rani mencoba menyelamatkan gengsinya. Dengan nada ketus ia berkata, "Baiklah, mungkin suamimu dulu prajurit. Tapi itu tidak mengubah kenyataan bahwa sekarang kau hanya penjual sayur. Pernikahan ini tetap memalukan bagi keluarga kami." Ucapan itu membuat banyak tamu yang tadinya mulai bersimpati justru merasa muak dengan sikap angkuh Ibu Rani. Mereka mulai saling berbisik, "Kok bisa ya masih tega bicara begitu? Padahal jelas-jelas suaminya gugur sebagai pahlawan." Rani yang sejak tadi menahan diri akhirnya berdiri. Ia berjalan mendekati ibunya dengan wajah penuh air mata. "Ibu, hentikan. Saya tidak tahan lagi mendengar ibu merendahkan keluarga Dimas. Justru karena perjuangan Bu Lastri, saya semakin yakin bahwa saya memilih suami yang tepat. Saya tidak peduli dengan harta atau status sosial. Yang saya butuhkan adalah suami yang punya ketulusan dan ibu mertua yang punya hati mulia. Kalau ibu terus memaksakan kehendak, saya lebih memilih pergi dari sini bersama Dimas daripada tinggal di bawah bayang-bayang gengsi yang membutakan." Gedung pernikahan sontak bergemuruh. Para tamu bertepuk tangan spontan. Sebagian bahkan berdiri menghormati sikap Rani. Ibu Rani pucat, tak menyangka putrinya berani melawan di depan umum. Paman dan Bibi Rani saling pandang, bingung harus berkata apa. Bu Lastri yang semula ingin menahan tangis, kini benar-benar tak kuasa. Ia merangkul Rani dengan erat, seolah menyambutnya sebagai anak sendiri. "Nak, terima kasih. Kamu sudah melihat saya bukan dari apa yang saya kenakan, tapi dari apa yang saya perjuangkan. Saya tidak bisa memberi banyak, tapi saya janji akan selalu mendukung kalian berdua," ucap Bu Lastri dengan suara parau. Tepuk tangan semakin riuh. Beberapa tamu bahkan menitikkan air mata haru. Di saat semua orang menyaksikan momen menggetarkan itu, seorang tamu istimewa yang sejak tadi diam tiba-tiba berdiri. Ia adalah seorang pria berusia sekitar 60 tahun, berpakaian rapi dengan tanda pangkat tinggi di dadanya. Suaranya berat, penuh wibawa. "Saya mengenal suami Bu Lastri. Beliau adalah salah satu prajurit terbaik yang pernah saya punya di pasukan. Dia gugur dengan membawa nama harum bangsa ini. Dan hari ini saya bersaksi, keluarga ini lebih terhormat daripada mereka yang hanya bermegah-megahan dengan harta." Sekali lagi suasana meledak dengan tepuk tangan panjang. Mata semua orang kini berbalik kagum pada Bu Lastri. Dari yang semula menjadi bahan ejekan, kini ia menjadi sosok yang dihormati. Namun, di balik momen itu, rasa tegang masih menggantung. Ibu Rani menatap dengan wajah merah padam, merasa dipermalukan di depan banyak orang. Ada bara dendam di matanya, seolah ia tidak akan tinggal diam begitu saja. Dan benar saja, dengan nada dingin ia berbisik, "Kalian mungkin menang hari ini. Tapi lihat saja nanti, saya tidak akan membiarkan anak saya hidup susah dengan keluarga ini. Akan saya buktikan bahwa uang tetap bisa mengalahkan harga diri." Ucapan itu terdengar lirih, tapi cukup jelas bagi sebagian orang yang berdiri di dekatnya. Rani menoleh ke arah ibunya, hatinya bergetar. Ia tahu, badai yang lebih besar mungkin akan segera datang setelah pernikahan ini. Dimas menggenggam tangan Rani erat-erat, lalu menatap ibunya. "Bu, apapun yang terjadi nanti, saya tidak akan pernah melepaskan ibu. Kita akan hadapi semuanya bersama-sama," ucapnya mantap. Bu Lastri mengangguk, meski hatinya penuh kekhawatiran. Ia tahu pertempuran baru saja dimulai, dan tindakannya tadi hanyalah langkah awal untuk membalikkan keadaan. Hari pernikahan itu belum benar-benar usai ketika ketegangan baru mulai terasa. Setelah peristiwa dramatis di mana Bu Lastri mengungkapkan kisah almarhum suaminya, sebagian besar tamu mulai menghormati dan kagum padanya. Namun, di balik semua itu, wajah Ibu Rani tampak semakin gelap. Ia merasa kehormatan keluarganya jatuh di hadapan ratusan orang.
Apalagi seorang jenderal yang dihormati turut mengakui kehormatan Bu Lastri. Baginya, ini adalah penghinaan besar yang tak bisa dibiarkan begitu saja. Saat acara resepsi berlanjut, bisikan-bisikan tamu masih terdengar. Ada yang berkata, "Luar biasa ya Bu Lastri, ternyata beliau istri pahlawan." Ada pula yang menambahkan, keluarga Rani malah terlihat sombong, padahal mereka tidak tahu diri. Kata-kata itu semakin menusuk telinga Ibu Rani, membuatnya menggertakkan gigi menahan amarah. Ia lalu berjalan ke belakang panggung, memanggil beberapa saudaranya dengan ekspresi penuh dendam. "Dengar ya," bisiknya dengan nada tegas. "Saya tidak mau hari ini berakhir dengan kemenangan di pihak mereka. Kita harus lakukan sesuatu agar orang-orang tetap ingat bahwa keluarga ini tetap di bawah kita. Kalau perlu, saya akan ungkap rahasia masa lalu mereka." Ucapan itu membuat beberapa saudaranya kaget. "Rahasia? Rahasia apa, Kak?" tanya salah satu dari mereka. Ibu Rani tersenyum sinis. "Kalian pikir saya tidak tahu siapa Bu Lastri sebenarnya? Dia memang istri prajurit." "Iya. Tapi kalian tahu? Setelah suaminya meninggal, ia pernah berhutang besar sana-sini. Bahkan hampir kehilangan rumahnya. Kalau saya ungkap itu di depan umum, mereka pasti kembali jadi bahan cemoohan." Sementara itu, di sisi lain ruangan, Dimas dan Rani mulai mendapat ucapan selamat dari tamu-tamu yang benar-benar menghormati keteguhan hati mereka. Rani menggenggam tangan suaminya dengan senyum bahagia, meski masih ada kekhawatiran di hatinya. Ia berbisik lirih, "Mas, aku takut ibu tidak akan berhenti sampai di sini. Aku tahu ibuku, dia tidak akan membiarkan kita tenang." Dimas menatapnya penuh keyakinan. "Tenang, sayang. Kita sudah melewati yang paling berat. Apapun yang terjadi, kita hadapi bersama." Namun ketenangan itu hanya berlangsung sejenak. Saat acara hendak memasuki sesi ramah tamah, tiba-tiba Ibu Rani kembali maju ke panggung dengan mikrofon di tangan. Semua orang terkejut, bahkan MC pun tampak bingung. Dengan suara yang sengaja dibuat lantang, ia berkata, "Saudara-saudara sekalian, saya ingin meluruskan sesuatu. Tadi kita semua mendengar kisah mengharukan tentang almarhum suami Bu Lastri. Saya tidak menolak bahwa beliau mungkin seorang prajurit. Tapi, apakah kalian tahu bahwa setelah ditinggal suaminya, Bu Lastri terlilit hutang besar? Bahkan ia pernah hampir digusur dari rumah kontrakannya. Apakah itu pantas disebut kehormatan?" Suasana mendadak hening, lalu terdengar gumaman pelan. Beberapa tamu mulai saling pandang, ada yang terkejut, ada pula yang kecewa karena merasa cerita indah tadi ternodai. Dimas langsung berdiri dengan wajah merah padam. "Cukup, Bu. Jangan ungkit masa lalu kami di depan umum begini." Tapi Ibu Rani tidak berhenti. "Oh, jadi benar? Kau sendiri mengakuinya? Lihatlah semua orang. Keluarga ini bukan hanya miskin, tapi juga penuh masalah. Anak saya tidak seharusnya menikah dengan keluarga seperti ini." Air mata Rani menetes deras. Ia mencoba merebut mikrofon dari tangan ibunya, tapi gagal. Bu Lastri yang sejak tadi menahan diri akhirnya berdiri perlahan. Dengan suara yang masih bergetar, ia berkata, "Ya, benar. Saya pernah terlilit hutang. Saya pernah hampir kehilangan rumah. Saya pernah menjual apapun yang saya punya hanya untuk menyekolahkan anak saya. Tapi apakah itu aib? Tidak. Itu bukti bahwa saya berjuang. Saya tidak malu dengan masa lalu saya. Karena dari masa lalu itulah anak saya bisa berdiri di sini dengan gagah, dengan hati yang bersih." Suasana kembali bergemuruh. Banyak tamu yang terharu mendengar pengakuan jujur Bu Lastri. Justru kejujurannya membuat banyak orang semakin kagum. Beberapa tamu bahkan berdiri memberi tepuk tangan. Seorang bapak parubaya berteriak, "Bu, jangan malu. Kami bangga pada perjuanganmu." Yang lain menambahkan, tidak ada ibu yang rela mati-matian demi anaknya yang layak dipermalukan. "Kau adalah wanita hebat." Wajah Ibu Rani semakin merah. Rencananya untuk mempermalukan Bu Lastri justru berbalik menjadi bumerang.
Semua orang sekarang menatapnya dengan tatapan sinis. Kenapa tega sekali menjelekkan orang yang jelas-jelas sudah berjuang demi anaknya? Bisik seorang tamu. Benar, seharusnya dia malu, bukan Bu Lastri. Rani akhirnya berhasil merebut mikrofon dari tangan ibunya. Dengan suara lantang, ia berkata, "Ibu, hentikan. Semua orang di sini sudah melihat siapa yang sebenarnya lebih terhormat. Saya tidak ingin hari bahagia saya ternodai oleh kebencian. Jika ibu masih tidak bisa menerima keluarga suami saya, maka maafkan saya. Mulai hari ini saya memilih berdiri di sisi suami dan mertua saya. Karena bagi saya, cinta dan ketulusan jauh lebih berharga daripada harta." Gedung itu bergemuruh dengan tepuk tangan dan sorakan setuju. Bahkan jenderal yang tadi sempat bicara kembali maju dan berkata dengan suara berwibawa, "Hari ini kita belajar sesuatu. Kehormatan bukan diukur dari emas atau kekayaan, tapi dari pengorbanan dan keteguhan hati. Saya bangga bisa mengenal Bu Lastri. Dan saya berharap, keluarga besar Rani bisa belajar dari keteguhan wanita hebat ini." Ibu Rani terdiam, wajahnya pucat. Ia tidak menyangka semua orang akan berbalik memandangnya sebagai sosok angkuh yang tidak tahu diri. Beberapa keluarganya pun mulai menjauh darinya, malu atas sikap yang sudah ia tunjukkan. Ia hanya bisa menunduk, kehilangan kata-kata. Di tengah suasana itu, Dimas merangkul ibunya dan istrinya sekaligus. "Ibu, Rani, lihatlah. Semua orang kini tahu siapa kita sebenarnya. Kita tidak perlu lagi takut atau malu. Kita sudah buktikan, cinta dan perjuangan bisa mengalahkan gengsi dan kesombongan." Rani menangis haru, memeluk suaminya erat-erat. Bu Lastri menatap keduanya dengan senyum penuh air mata. Hari itu yang semula dipenuhi penghinaan, akhirnya berbalik menjadi hari kemenangan. Bukan kemenangan dalam harta, tapi kemenangan dalam martabat dan cinta. Bu Lastri yang tadinya dipermalukan, justru berdiri sebagai sosok paling dihormati. Sedangkan Ibu Rani yang merasa berkuasa dengan kekayaan, justru tertunduk malu di hadapan semua orang. Dan sejak hari itu, nama Bu Lastri dikenal bukan sebagai penjual sayur miskin, melainkan sebagai ibu hebat yang berhasil membalikan keadaan di hari paling bersejarah dalam hidup anaknya.